sudah masuk kembali di pertemuan yang ke-12 ya untuk di mata kuliah manajemen retail untuk teman-teman di manajemen kelas A dan B. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait tentang retail communication ya, retail communication mix di dalam apa namanya, apa untuk di bagaimana bisa terapkan nih komunikasi yang baik dan efektif dalam mengalokasikan eh, strategi-strategi yang ada di dalam manajemen retail tersebut. Oke, kelompok yang akan mempresentasikan materi hari ini antara lain itu ada kelompok 4 ya. Itu ada Yoselin, terus Ilham Herlambang, lalu Kesha Andani, Hosiana, Mutiara Putri, Tubagus Alfarik, sama Muhammad Arkan. Oke, mudah-mudahan sudah ada di ruangan Zoom semua ya. Untuk teman-teman yang tidak presentasi hari ini, saya minta wajib satu anggotanya untuk memberikan pertanyaan atau diskusi terkait materi yang didiskusikan hari ini. Oke, jangan lupa tadi untuk presentasi ini akan ada studi kasusnya, baik dari video maupun juga dari artikel jurnal ya, untuk topik yang dibahas. Oke, dipersilakan untuk kelompok 4 bisa memberikan penjelasan atau materi yang akan disampaikan. Izin mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hormat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Andrian Haro SSSI MM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen retail. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan retail communication mix. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan masing-masing dari kelompok kami. Boleh next slide? Oke, jadi di kelompok kami berjumlah 7 orang. Yang pertama itu ada Hosiana Gracia, lalu berikutnya itu Ilham Herlambang, lalu berikutnya Kesha Andani, lalu berikutnya Muhammad Arkan, lalu berikutnya itu Mutiara Putri, dan berikutnya itu saya sendiri, Tubagus Alfarik, dan terakhir Yoselen Pardosi. Boleh next slide? Oke, untuk materi berikutnya itu online media manajemen yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf kalau suara saya kurang jelas atau bagaimana karena sedang sakit tenggorokan. Eh, Baik, saya akan menjelaskan tentang online media elements. Online media elements dalam retail communication mix merujuk pada berbagai cara perusahaan menggunakan media digital untuk berkomunikasi dengan pelanggan mereka. Berikut adalah elemen-elemen online yang eh, Berikut adalah elemen-elemen online yang umum digunakan dalam presentasi retail communication mix. Yang pertama itu adalah website. Fungsi website itu biasanya menyediakan informasi lengkap tentang produk atau layanan, promosi, dan data perusahaan.
berfungsi sebagai penghubung utama untuk mengarahkan pelanggan dari saluran online lainnya. Salah satu contohnya itu seperti Tokopedia, memiliki website di mana pelanggan bisa mencari produk, melihat harga, membaca ulasan, dan melakukan pembelian secara online. Ada informasi yang lengkap tentang produk terbaru, promo, dan kebijakan pengembalian barang. Yang kedua yaitu sosial media. Fungsinya seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan LinkedIn digunakan untuk membangun komunitas berinteraksi langsung dengan pelanggan dan memperluas jangkauan pemasaran. Yang ketiga ada email marketing, mengirimkan informasi yang disesuaikan seperti promosi, berita, atau rekomendasi produk langsung ke pelanggan melalui email, digunakan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Contohnya itu sosial Sosiala eh, mengirimkan email mingguan kepada pelanggan berisi rekomendasi produk baru berdasarkan riwayat belanja, penawaran diskon eksklusif, dan tips kecantikan. Yang keempat itu ada konten marketing atau blog and video. Eh, Seperti membuat kontennya itu mau seperti membuat konten yang relevan dan bernilai seperti artikel, infografis, panduan, video atau blogspot yang menarik bagi audiens target, fokus pada edukasi dan memberikan nilai bukan hanya penjualan. Contohnya contohnya itu seperti IKEA yang sering mempublikasi artikel blog di situs webnya tentang ide dekorasi rumah atau tips eh, DIY atau do it yourself. Mereka juga membuat video tutorial di YouTube menunjukkan cara merakit furnitur mereka atau diinspirasi desain ruang. Yang kelima ada online advertising atau digital ads, menggunakan iklan berbayar seperti Google Ads, Facebook Ads atau Instagram Ads eh, di platform lainnya meningkatkan visibilitas produk dan menarik perhatian target audiens. Yang keenam ada Search Engine Optimization atau SEO, optimalkan website dan konten agar muncul di peringkat atas hasil pencarian meski sering eh, eh, peringkat atas hasil pencarian seperti Google meningkatkan visibilitas tanpa biaya iklan. Contoh yang menggunakan Search Engine Optimization atau SEO seperti contohnya itu kayak misalnya kalian cari tas gitu kan atau saya kalian nge-search tas yang anti air atau waterproof itu. Nanti biasanya waktu kalian buka Blibli, Shopee atau Tokopedia itu bakal direkomendasiin tas yang waterproof seperti itu. Yang ketujuh ada search engine marketing, mengoptimalkan website dan konten agar menggunakan iklan berbayar di mesin pencarian seperti Google atau Bing untuk mengenalkan kata kunci tertentu yang relevan dengan produk atau layanan. Yang kedelapan ada influencer marketing, melibatkan influencer atau orang-orang yang memiliki audiens besar di platform online untuk mempromosikan produk atau layanan. Bisa dicontohkan seperti eh, influencer namanya ada Tasya Farasya, dia tuh mempromosikan produk kecantikan dari merek lokal atau internasional. Yang kesembilan ada affiliate marketing. Fungsi Fungsinya itu seperti program di mana mitra atau affiliate mempromosikan produk melalui link atau konten dan mendapatkan komisi untuk setiap penjualan atau konversi yang terjadi melalui link tersebut. Yang terakhir ada mobile marketing, mengoptimalkan pengalaman pengguna di perangkat mobile melalui aplikasi pesan teks seperti SMS, notifikasi push, atau iklan dalam aplikasi. Contohnya itu seperti Gojek atau Grab yang sering mengirimkan notifikasi push melalui aplikasi mobil mereka dengan penawaran diskon pada layanan antar makanan atau transportasi. Mereka juga menggunakan lokasi pengguna untuk menawarkan promosi yang relevan seperti diskon 30% di restoran terdekat hari ini. Di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, terima kasih. Saya izin melanjutkan. Itu berikutnya itu sosial media. Jadi media sosial mencakup berbagai bentuk komunikasi elektronik yang dapat digunakan oleh pengguna untuk membuat komunitas online tempat mereka yang seperti berbagi ide, informasi, pesan interpersonal, dan konten lainnya sepertinya video. Nah, lalu untuk tiga fasilitator utama media sosial online adalah YouTube, Facebook, dan juga yang memiliki Instagram ataupun Twitter. Jadi sebagai sarana online lain yang mendorong eh komunikasi dari mulut ke mulut, forum online membantu konsumen untuk mengulas, berkomunikasi, dan juga mengumpulkan informasi tentang produk, harga, dan promosi. Dan juga dari forum-forum tersebut juga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi di antara mereka tersendiri. Misalnya kayak membentuk komunitas. Dan juga beberapa di antaranya bahkan memfasilitasi dalam komunitas online-nya seperti pengguna berbagi pemikirannya terkait pembelian dan evaluasi produk dengan konsumen lain yang memiliki pemikiran yang sama dengan peritel. Oke, boleh next slide. Nah, berikut itu blogs. Blogs adalah sebuah weblog yang dapat kita kunjungi di www.blogger.com dan ini merupakan adalah sebuah situs web atau platform daring yang terdiri dari serangkaian artikel atau posting yang biasanya ditulis secara teratur. Blog seringkali digunakan berbagai sarana untuk berbagi informasi yang berisi informasi, pendapat, atau pengalaman mengenai topik tertentu. Dan juga blog ini dapat berupa situs pribadi atau bagian dari organisasi atau perusahaan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan audiens ataupun pelanggan. Dan juga blog ini mencakup berbagai jenis konten seperti teks, gambar, video, ataupun audio. Boleh next slide. Oke, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Oke, selanjutnya masuk ke traditional media element. Elemen media tradisional ini adalah komponen dasar yang membentuk berbagai jenis media komunikasi yang telah ada jauh sebelum era digital. Nah, media tradisional ini umumnya mengandalkan bentuk fisik dan proses produksi yang lebih manual. Nah, meskipun perkembangan teknologi digital sangat pesat, elemen media tradisional ini tetap relevan dan memiliki tempat tersendiri pada masyarakat tertentu. Biasanya pengecer menggunakan berbagai elemen media tradisional ini seperti mass media advertising, promotion, in-store marketing, personal selling, dan public relation. Nah, yang pertama di sini ada mass media advertising. Ini itu periklanan media massa adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang menggunakan media massa untuk menyampaikan pesan promosi kepada khalayak yang luas. Nah, iklan bentuk media massa ini mencakup penyebaran pengumuman dan pesan persuasif yang dibeli oleh pengecer dan organisasi lain. Tujuan utamanya itu untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan target audiens tentang produk, layanan, ataupun ide tertentu. Nah, contohnya itu ada kayak majalah, iklan koran, poster, radio, televisi, dan lain sebagainya. Nah, di media advertising itu, yang pertama di sini ada newspaper atau koran. Itu periklanan di koran ini salah satu bentuk periklanan tradisional yang memanfaatkan media cetak untuk menyampaikan pesan promosi kepada khalayak yang luas. Nah, iklan koran ini biasanya berupa teks, gambar, atau kombinasi keduanya yang ditempatkan pada halaman-halaman tertentu. Lalu yang kedua itu ada magazine atau majalah. Itu iklan pada majalah ini dapat dibaca oleh pembaca majalah sesuai dengan keinginan mereka dan mereka dapat merujuk ke bagian iklan kapanpun yang mereka mau. Karena kualitas reproduksi yang buruk, iklan pada majalah ini tidak efektif untuk menjual barang dagangan, terutama jika ilustrasi warna diperlukan. Nah, terakhir iklan di majalah ini relatif lebih murah, namun biaya penyampaian pesan mungkin tinggi jika sirkulasi majalah ini jauh lebih luas daripada target pasar pengecer. Terus yang ketiga itu ada direct email, adalah bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan secara langsung dengan mengirimkan pesan email kepada individu ataupun kelompok tertentu. Nah, pesan ini berupa penawaran produk atau jasa undangan acara, newsletter, atau informasi penting lainnya. Nah, tujuannya itu untuk membina hubungan yang lebih personal dengan pelanggan ataupun prospek, lalu mendorong pelanggan untuk membeli produk ataupun jasa yang ditawarkan, lalu mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian secara berulang.
Nah, selanjutnya ada television atau televisi. Iklan televisi ini adalah sebuah pesan promosi yang disiarkan melalui media televisi. Pesan ini biasanya berupa video pendek yang menampilkan gambar dan suara dan dirancang untuk mempromosikan produk, jasa, atau ide tertentu. Iklan televisi seringkali menjadi salah satu bentuk iklan yang paling efektif karena dapat menjangkau audiens yang sangat luas dan memberikan kesan yang kuat. Nah, iklan ini dapat ditempatkan di jaringan nasional, stasiun lokal, atau layanan streaming seperti Netflix, Viu, Disney Plus, dan lain sebagainya. Nah, TV biasanya digunakan oleh pengecer untuk iklan gambar untuk memanfaatkan kualitas produk yang tinggi dan peluang untuk berkomunikasi melalui gambar dan suara. Lalu selanjutnya ada radio. Iklan radio adalah jenis iklan yang disampaikan melalui media audio. Berbeda dengan iklan televisi yang mengandalkan visual dan audio, nah iklan radio ini tuh hanya mengandalkan suara aja untuk menyampaikan pesan promosinya. Nah, meskipun begitu, iklan radio ini tetap memiliki daya tariknya sendiri dan efektivitasnya tersendiri. Lalu yang terakhir itu ada billboard. Billboard itu iklan salah satu bentuk iklan luar ruangan atau outdoor advertising yang umum kita temui. Biasanya tuh ada di pinggir jalan tol gitu-gitu, jalan raya. Nah, pesan ini itu bisa berupa gambar, teks ataupun kombinasi keduanya eh, yang dirancang semenarik mungkin untuk menarik perhatian orang yang lewat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah sales promotion atau promosi penjualan. Sales promotion itu adalah insentif atau program yang dirancang untuk menciptakan suatu kegembiraan dan juga dorongan pembelian untuk produk ataupun layanan tertentu dalam waktu yang singkat. Nah, program promosi ini biasanya mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dengan memberikan nilai lebih seperti diskon ataupun hadiah. Beberapa promosi bahkan menjadi bagian dari integral dari program Customer Relationship Management atau CRM dalam jangka panjang yang bertujuan untuk membangun loyalitas dari pelanggan. Cara-cara promosi jualan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kupon dan juga harga. Nah, kalau kupon kita pastinya sudah pernah dengar lah ya, yaitu suatu potongan harga pas belanja. Nah, itu adalah salah satu contoh dari promosi penjualan. Kupon ini bisa kita dapetin di mana aja, misalnya dari koran, kemasan produk, atau bahkan lewat HP. Kenapa toko suka bagi-bagi kupon? Soalnya mereka pengen kita nyoba produk mereka dan jadi pelanggan tetap dari mereka. Lalu yang kedua itu ada potongan dari harga. Mirip kayak kupon, tapi potongan harga ini biasanya langsung didapetin ketika kita mau bayar. Bedanya biasanya potongan harga ini dari pabriknya langsung, bukan dari toko. Jadi toko nggak perlu ngeluarin biaya tambahan buat ngurus kupon lagi. Nah, kenapa kupon dan juga potongan harga ini menjadi promosi jualan yang efektif? Karena bikin penasaran. Pas lihat ada diskon ataupun kupon, kita sebagai konsumen pasti jadi penasaran kan mau beli suatu produk itu. Nah, lalu yang kedua ada nambah penjualan. Tentu aja dengan adanya kupon dan juga potongan harga ini, eh, yaitu satu tujuan utama yaitu promosi jualan untuk menambahkan penjualan mereka. Terus yang ketiga ada narik pelanggan baru di mana banyak orang yang mau nyoba suatu produk kalau lagi ada diskon. Terus ngebuat pelanggan jadi setia. Kalau kita sebagai pelanggan sering dapat untung dari promosi penjualan, kita juga pastinya akan menjadi pelanggan setia di toko tersebut. Nah, contoh promosi jualan yang kita sering temui kayak potongan harga instan di toko itu artinya kita bisa langsung dapetin potongan harganya tanpa perlu ngurus yang ribet-ribet. Beberapa toko juga punya program khusus buat member, jadi kita bisa dapetin penawaran yang lebih menarik. Jadi promosi jualan itu penting banget buat toko dan juga konsumen. Toko jadi lebih laku ketika kita sebagai konsumen bisa dapetin barang dan kita suka dengan harga yang lebih murah. Lalu kenapa kupon itu kupon kertas itu mulai ditinggalkan? Dulu kita sering banget lihat orang-orang bawa-bawa kupon pas lagi mau belanja, tapi sekarang kebiasaan itu mulai jarang kita temui. Karena banyak toko dan pabrik yang sekarang itu lebih suka beli kupon lewat HP atau aplikasi mereka. Jadi kenapa kupon digital itu lebih populer? Populer karena yang pertama lebih mudah. Kita nggak perlu repot-repot bawa-bawa kupon lagi. Kita tinggal nunjukin HP kita atau lewat aplikasi pas kita mau bayar. Lalu lebih personal di mana toko bisa tahu kita suka beli apa aja, terus tawarin diskon yang sesuai sama barang kesukaan kita.
lalu lebih cepat, di mana kupon digital itu bisa langsung dibuat dan juga diubah-ubah, nggak perlu nunggu lama kayak kupon kertas yang harus dicetak. Lalu lebih hemat di mana toko nggak perlu lagi mengeluarkan uang untuk pencetakan kupon kertas. Contohnya ini ada dari kupon Dunkin Donat yang dulunya itu masih menggunakan bentuk fisik. Kupon-kupon ini biasanya dikumpulkan dan dibawa pada saat kita ingin membeli dan kita nukerin untuk kupon tersebut. Tapi sekarang Dunkin Donat sudah beralih ke sistem yang lebih praktis, yaitu kupon digital. Kita bisa lihat beberapa kupon tersebut di aplikasi mereka. Konsumen senang karena dapat diskon yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Toko juga senang karena penjualan jadi lebih banyak. Selain itu, toko bisa lebih mudah melacak apa saja yang disukai oleh konsumen. Nah, kupon digital ini yang lagi tren. Kenapa? Karena lebih praktis, personal, dan juga menguntungkan buat semua pihak, baik itu toko ataupun konsumen. Jadi, kita kedepannya pastinya akan sering banget menemukan kupon-kupon itu bukan dalam bentuk kertas lagi, melainkan dalam bentuk digital seperti HP ataupun aplikasi. Next slide. Oke, boleh di hold dulu sebentar, boleh di tahan dulu. Oke, Hosiana ini menarik ya. Dikatakan berarti di retail ini sekarang sudah beralih atau sudah bertransformasi untuk kupon untuk apa namanya kupon promosi itu sekarang sudah basisnya secara online gitu atau digital ya, di mana otomatis basisnya itu menggunakan dari aplikasi kurang lebih seperti itu kah? Iya, Pak. Oke, salah satu contohnya nih tadi yang ditunjukkan dari retail Dunkin Donat ya. Dia sekarang dulu memang banyak tuh dengan menggunakan kupon-kupon yang secara fisik untuk bisa kita kumpulkan gitu. Sekarang sudah menggunakan dari aplikasi Dunkin Donat kalau nggak salah. Apakah atau dia punya aplikasi lain Dari yang ini Dunkin Donat, Pak. Dunkin Donat ya? Oke. Tapi ini saya menariknya begini. Ini kayaknya semacam ada segmen seg, jadi tersegmented untuk hanya kalangan orang-orang yang bisa menggunakan eh, teknologi digital gitu ya. Nah, bagaimana istilahnya dengan yang dia pengguna atau konsumen yang sering apa bertransaksi di retail tersebut, tapi dia bukan yang high teknologi gitu ya. Nah, istilahnya ambil contoh kayak generasi X atau baby boomers gitu ya. Pasti kan mereka tetap masih sering berkunjung ke retail tersebut gitu ya. Nah, kira-kira tuh gimana nih menurut Hosiana ataupun juga teman-teman kelompok keempat, apakah memang dengan bertransformasi secara full kupon itu dengan digital itu jadi apa namanya istilahnya meninggalkan si konsumen yang tadi bisa ibarat kata dia bukan yang high teknologi atau yang istilahnya masih secara konvensional gitu. Kira-kira tanggapannya gimana? Atau mungkin ada tanggapan bahwa ini ada strategi-strategi tertentu lah yang mereka lakukan sebagai peritel gitu. Boleh ininya responnya? Sepertinya itu ini Pak, di segmentasi terkait konsumen yang sering melakukan pembelian dan juga tidak nggak sih Pak? Karena konsumen yang biasanya tidak sering melakukan pembelian itu ketika mau membeli, contohnya saya sebagai konsumen yang jarang membeli Dunkin Donat, itu biasanya kalau sewaktu-waktu saya mau beli saya melihat aplikasi, ya itu saya sebagai Gen Z, tetapi segmentasi orang-orang yang sering membeli Dunkin Donat tetapi tidak menggunakan teknologi mungkin saja eh, dapat kupon cetak itu dari tokonya langsung. Saya belum Ya, mencari apakah Dunkin Donat ini masih menggunakan tiket secara kupon kertas, tetapi seharusnya Dunkin Donat ini masih melihat sudut pandang yang Bapak sampaikan, yaitu mereka-mereka yang tidak seperti kita menggunakan aplikasi ini, kayak gitu, Pak. oke. Setuju saya pendapat dengan Hosiana nih. Jadi ini ambil contoh aja yang saya temukan kayak di Indomaret atau Alfamart ya. Mereka kan sekarang memang basisnya sudah menggunakan aplikasi ya. Kalau di Alfamart kan apa tuh namanya aplikasinya apa ya, saya lupa namanya. Pokoknya ada aplikasinya Indomaret juga ya. Ipoin ya. Kalau misalnya Alfamart
pokoknya ada aplikasinya dan itu di situ tertera untuk kayak semacam kupon-kupon atau promosi yang bisa ditawarkan gitu. Nah, suatu waktu nih eh memang kan kayak tadi kondisi kayak Hosiana yang dia bukan pelanggan yang sering bertransaksi di retail tersebut gitu ya. Tapi kan tentu ini potensial. Ibaratnya kalau ada promo seperti itu kan akhirnya membuat dia jadinya, oh kayaknya boleh nih beli lagi atau mungkin bertransaksi lagi di retail ini. Nah, itu harusnya yang bisa diantisipasi oleh si peritel ini untuk tetap istilahnya mengkondisikan kayak tadi dengan cara masih menyediakan tadi ada kupon secara apa namanya fisik ya. Nah, jadi yang saya lihat tuh kayak di Alfamart atau Indomart itu mereka jadi kadang masih membuat kayak tapi yang saya lihat pas itu yang di Alfamart. Jadi dia selain dari basis aplikasi yang Alfamart ininya digitalnya atau untuk kuponnya tapi di struk pada saat kita apa melakukan pembelian itu nanti tercetak ininya kupon-kupon yang istilahnya ada promo atau ada potongan harga misalnya untuk produk ini atau mungkin ada varian tertentu lah gitu. Nah, itu di dalam struk pembeliannya. Nah, itu yang saya lihat ibaratnya mereka kayak masih apa ya mengkondisikan supaya pelanggan yang tadinya ibaratnya masih bukan target untuk high teknologi, tapi mereka masih punya basis untuk apa ya memiliki kesempatan nih untuk menggunakan tadi promosi dari si retail tersebut, itu dari biasanya dari struknya. Terkadang juga ada beberapa kan mungkin kayak teman-teman bisa lihat juga di Matahari ya department store tuh mereka juga walaupun menggunakan ada aplikasi sekarang ya Matahari Club atau apa ya di aplikasinya. Tapi di struk pembeliannya itu, misalnya sudah melakukan transaksi pembayaran, nanti kan ada potongan harga dengan istilahnya membayar 100.000 untuk total dari pembelian, itu dapat potongan lagi dengan produk-produk tertentu. Nah, itu jadi jatuhnya kan kupon kertasnya itu masih tetap mereka sediakan gitu ya, walaupun di dalam aplikasi yang online-nya itu bisa kita pantau juga kalau mungkin kita punya aplikasi gitu. Nah, jadi tentu nih sebenarnya agak dilema, walaupun memang transformasi digital itu sangat efektif ya untuk si perusahaan tanpa harus melakukan apa namanya secara fisik untuk ininya kuponnya, tapi eh, target istilahnya si konsumen yang harusnya bisa mereka jadikan apa untuk jumlah istilahnya yang loyal, jadi takutnya malah berkurang kalau tidak mereka siapkan seperti itu. Ya, ini gambaran ini aja ya. Jadi tadi dari pendapatnya Hosiana, saya ngeliat, oh oke berarti Hosiana udah paham nih. Berarti maksudnya, misalnya Hosiana yang bukan sebagai konsumen yang sering datang ke Dunkin' Donat, dengan ibaratnya ada kupon seperti itu kan, jadi punya kayak psikologinya tuh kayak, wah boleh nih kapan-kapan saya datang lagi nih untuk coba menggunakan kupon ini kayak gitu. Sedangkan yang kalau yang loyal bisa saja dia aplikasinya sudah standby dan ya, sewaktu-waktu dia bisa langsung eh, melakukan transaksi tersebut. Oke, silakan bisa dilanjutkan lagi. Terima kasih banyak, Pak. Boleh di next slide? Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi in-store marketing atau design elements tim. Jadi, Prita dan vendor memberikan perhatian besar pada elemen desain dan aktivitas pemasaran di dalam toko. Nah, hal ini itu penting karena seperti yang telah dibahas sebelumnya, pelanggan itu seringkali membuat keputusan pembelian saat mereka itu berada di dalam toko. Nah, oleh karena itu, eh, perlu peritel itu menciptakan lingkungan yang menarik dan nyaman. Nah, peningkatan peningkatan waktu yang dihabiskan pelanggan di dalam toko itu seringkali itu sebanding lurus dengan kecenderungan mereka untuk membeli. Misalnya ketika pelanggan merasa terlibat dan tertarik, mereka itu lebih mungkin untuk melakukan pembelian impulsif. Nah, oleh karena itu elemen-elemen desain elemen-elemen desain dan pemasaran di dalam toko itu tidak hanya berfungsi untuk menarik perhatian, tetapi juga untuk mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan secara impulsif. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menarik perhatian pelanggan melalui tampilan tempat pembelian yang menarik, misalnya desain interior yang estetik, penataan barang yang strategis, menyediakan sampel produk, atau mengadakan acara khusus. Boleh di next slide. Selanjutnya di sini ada
pembahasan lebih mendalam tentang point of purchase atau POP display. Nah, di sini tuh tampilan di tempat pembelian atau yang sering disebut sebagai POP merupakan strategi pemasaran yang sangat penting dalam dunia retail. Nah, barang dagangan yang diletakkan di lokasi strategis seperti kayak di counter kasir di supermarket menjadi salah satu elemen yang paling diperhatikan oleh peritel. Nah, peritel itu boleh menyadari bahwa area ini itu adalah real estate paling berharga di dalam toko. Saat pelanggan menunggu untuk membayar barang yang telah mereka pilih, mata mereka tuh biasanya tertuju pada produk-produk yang ditempatkan di sekitar mereka seperti kayak majalah, permen, atau snack. Nah, dalam momen ini pelanggan seringkali melakukan pembelian impulsif untuk membeli sesuatu yang mungkin tidak mereka rencanakan sebelumnya. Nah, itu menunjukkan betapa efektifnya tampilan POP dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Meskipun POP itu efektif dalam menarik perhatian pelanggan, mereka mereka itu tidak dipersonalisasi untuk setiap individu, melainkan pesan yang disampaikan adalah sama untuk semua orang. Ini tuh berarti bahwa tingkat interaktifnya itu tergolong rendah dan pelanggan tidak dapat terlibat secara mendalam dengan produk yang ditampilkan. Konten informasi yang disediakan itu bervariasi mulai dari yang minimal hingga yang lebih mendetail tergantung pada produk dan strategi pemasaran yang ditemukan. Nah, dari segi biaya, tampilan POP itu memiliki keuntungan tersendiri. Biaya per exposure-nya itu untuk menempatkan barang di area ini tuh relatif lebih rendah, menjadikan strategi pemasaran yang efisien bagi peritel. Nah, ini contohnya biasanya kalau di kasir kita suka lihat tuh ya kayak di depan kasir tuh kita nemuin banyak permen, coklat dan lain-lain. Nah, ini tuh tujuannya untuk menarik pelanggan itu eh, mau mem- mau membeli mau membeli produk-produk ini. Boleh next slide. Selanjutnya kita masuk ke sampel. Nah, sampel ini merupakan alat pemasaran yang menawarkan kesempatan kepada calon pelanggan untuk mencoba produk atau layanan sebelum mereka membuat keputusan pembelian. Nah, meskipun mendistribusikan sampel ini menjadi salah satu metode promosi termahal, tapi ini tuh sangat efektivitas dalam menarik minat pelanggan yang sangat signifikan. Nah, biasanya sampel ini bisa kita temui kayak di toko kosmetik, di toko makanan atau di pasar swalayan. Kalau di kosmetik itu biasanya kita menemukan kayak tester-tester produk dari kosmetik. Terus kalau misalkan di swalayan kita tuh sering ngelihat pasti tuh ada orang kayak ada salah satu brand yang nanti tuh dia muter-muter nawarin eh, tester untuk kita cobain. Nah, jadi tuh ada keuntungan dan kelebihan dalam dalam sampel ini. Dengan kita menggunakan teknik sampel ini, kita bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mendorong keputusan pembelian yang lebih positif ketika pelanggan itu mencoba sampel yang berkualitas tinggi, sehingga mereka itu percaya bahwa produk yang mereka beli itu juga akan memenuhi atau bahkan melampaui harapan mereka. Nah, ini tuh bisa mengurangi kekhawatiran tentang resiko pembelian. Nah, untuk kekurangannya itu sampel meskipun sampel itu efektif dalam menarik keputusan pembelian, nah tapi biaya per exposure-nya itu tetapi relatif lebih tinggi. Nah, pengecer itu perlu mempertimbangkan anggaran anggaran mereka saat menggunakan strategi ini. Meskipun begitu, banyak yang berpendapat bahwa manfaat dari adanya sampel ini tuh bisa meningkatkan keputusan pembelian hingga pengalaman pelanggan yang lebih baik. Nah, teknik itu seringkali sebanding dengan investasi yang dikeluarkan. Di sini saya mengambil contohnya adalah Sosiola. Sosiola itu adalah toko kosmetik yang bisa kita temui di mall-mall ya. Sosiola itu menyediakan hampir semua sampel kosmetik atau skincare yang dijual. Nah, tujuannya ini untuk memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk merasakan kualitas barang sebelum sebelum dibelinya. Dan tidak hanya meningkatkan pengalaman berbelanja, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi pelanggan untuk menemukan produk yang baru. Boleh di next slide? Boleh di next slide. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam special event. Acara special event itu adalah program promosi yang dirancang untuk menarik perhatian dan meningkatkan keterlibatan pelanggan. Nah, acara ini itu biasanya melibatkan berbagai teknik promosi yang disesuaikan dengan kegiatan tertentu, seperti musiman, budaya, olahraga, atau hiburan. Nah, selain Selain acara di dalam toko, sponsorship acara juga menjadi bagian penting dari strategi pemasaran. Nah, pengecer dapat mendukung berbagai kegiatan baik secara finansial maupun dalam bentuk dukungan. Eh, meskipun meskipun penjualan
Meskipun penjualan yang tercatat selama acara tersebut tidak selalu signifikan dan berefek jangka panjang, biasanya ini tuh bisa sangat bermanfaat. Acara khusus ini tuh mampu membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan kesadaran merek serta memberikan dampak positif pada penjualan di masa mendatang. Nah, di sini saya mengambil contohnya untuk special event itu adalah Jakarta Fashion Week. Nah, jadi Jakarta Fashion Week ini adalah acara tahunan yang menampilkan koleksi terbaru dari desainer lokal dan internasional. Nah, acara ini tuh bukan hanya sekadar peragaan busana, tetapi juga menjadikan platform promosi bagi platform promosi yang penting bagi industri fashion Indonesia. Nah, Jakarta Fashion Week ini juga biasanya didukung oleh berbagai sponsor, termasuk merek fashion lain, terus ada produk kecantikan, dan perusahaan lain yang ingin terlibat dalam industri mode. Terus di sini ada contoh dari sponsorship. Di sini saya mengambil Pocari Sweat, di mana Pocari Sweat itu sebagai sponsor resmi untuk Asian Games tahun 2018 yang diadakan di Jakarta dan Palembang. Nah, dalam peran ini tuh Pocari Sweat ini tidak hanya memberikan dukungan secara finansial, tetapi juga mempromosikan merek mereka itu melalui berbagai aktivitas pemasaran yang terkait dengan acara tersebut. Nah, merek Pocari Sweat ini ditampilkan di berbagai lokasi acara, termasuk kayak di venue pertandingan, spanduk, dan materi promosi yang meningkatkan visibilitas merek di antara ribuan atlet dan penonton. Boleh di next slide? Oh iya, boleh saya konfirmasi lagi. Slide yang tadi, Yoselin. Special event. Event. Ini apa ya maksudnya berarti? Kalau menurut saya, Pak, spesialnya itu uh, jadi tuh sebuah merek itu melakukan acara di mana acaranya itu melibatkan pelanggan. Oke. Beda nggak sih special event sama special event? Sama, Pak. Sama. Sama acara Special khusus. special event sama special event. Menurut saya sama sih, Pak. Coba tapi sebentar. Iya, event itu Pak maksudnya. Salah, Tim. Oke, kan karena ini topiknya tentang retail communication mix ya. Nah, Jangan ya. sampai salah satu huruf saja kurang, itu jadi maknanya malah jadi karena kan kita bicara communication, communication mix. Ternyata event ini kan maknanya apa kalau bahasa Inggris? Istilahnya bahkan atau sam apa ya sampai gitu ya. Ah, Jadi iya, iya, Pak. ya, jadi Iya, maksud saya iya. ini karena kita bicara eh, retail communication, maksudnya biar sama-sama teman-teman juga paham bahwa event ya, event jadi pakai T. Jadi ini kan di bawah nih special event ya, yang mau kita angkat itu tentunya mereka tuh biasanya kolaborasi gitu ya. Ada kayak misalnya gini. Kayak di mungkin teman-teman bisa lihat ya kayak di misalnya ada di eh, supermarket atau mungkin di retail-retail yang lain tuh mereka kayak mengadakan ini ada misalnya lomba misalnya contoh nih ya contoh sederhana lomba mewarnai atau lomba untuk istilahnya untuk apa posting untuk apa lomba untuk edukasi kesehatan gitu. Nah, itu biasanya mereka si retail ini misalnya ambil contoh kayak si apa misalnya Superindo atau mungkin tadi Indomaret atau Alfamart itu mereka sebagai kayak tempat untuk penyelenggaranya, tapi nanti di situ ada sponsor-sponsornya yang bisa tadi kayak dikatakan mungkin ada Pocari Sweat yang mensupportnya atau mungkin ada dari apa produk-produk kesehatan yang bisa membantu untuk misalnya kayak produk apa ya untuk suplemen atau vitamin yang bisa membantu istilahnya dalam acara kegiatan itu bisa bersinergi. Gitu. Nah, tentunya ini tadi yang kalau saya lihat kalau Jakarta Fashion Week itu kira-kira siapa dengan siapa nih ininya konteksnya nih. Tapi kalau Jakarta Fashion Week itu biasanya Hmm, ini sih Pak kayak beberapa desainer. hmm, Nah, hmm, itu hmm. digabungin terus mereka menampilkan produk-produk mereka. Oh, oke, berarti berapa Nah, desainer ini kan jatuhnya mereka punya kayak butik atau punya toko-toko baju gitu kan lah ya. Jadi iya, Pak. beratnya di situ mereka kayak ada apa bilangnya, ada kolaborasi dan disediakan wadahnya melalui dari Jakarta Fashion Week tersebut gitu ya. Nah,
Kalau misalkan tadi yang contoh yang Pocari Sweat itu seperti apa? Kalau Pocari Sweat ini untuk sponsorship sih, Pak. Dia Nah, sponsorship ya, nah event. kalau Pak, kalau Mm. Pocari Sweat ini dia menjadi salah satu sponsorship di Asian Games tahun 2018. Oke. Nah, maksud saya tuh kaitannya dengan in-store marketing apa nih gitu. Kalau misalkan tadi apa sorry, ini kan in-store marketing atau desain elemen eh, tim yang berkaitan dengan special event. Tentunya tuh ada peran dari si retailernya ini yang dibantu dengan istilahnya si pihak-pihak yang istilahnya produsennya atau mungkin yang apa namanya yang produk-produk yang apa yang menyuplai ada di retail tersebut gitu. Nah, kalau yang kayak si Pocari Sweat di sini saya masih belum dapat nih analoginya. Kalau yang Jakarta Fashion Week saya masih bisa dapat ininya. Pocari Sweat kan walaupun memang dia sponsorship, nah tapi peran dari si retailnya itu yang mana? Peran untuk retailnya ya. Mm-mm, Ya, paling dia kayak untuk mempromosiin sekalian mempromosiin si merek tersebut ini sih Pak. Jadi kalau kan mm-mm, Asian Games itu kan acara besar ya Pak. Nah, mm-mm. jadi si Pritel itu mau mensupport acara itu sekalian juga untuk mempromosikan mereknya. Nah, mungkin Nah, Pocari Sweat ini juga mungkin ini tuh nanti dibagiin kayak ke apa ke pemain-pemainnya kali Pak untuk mm-mm. dicobain. Oke. Nah, Yoselin ini jatuhnya kita masuk dalam konteks manajemen merek. Nah, itu di mana si Pocari Sweat itu melakukan special event untuk bisa produk dia itu diingat atau dikenal oleh si konsumen gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini konteksnya si retail, nah kan si Pocari Sweat itu jatuhnya dia kan bukan peritel kan ya? Setuju nggak? Iya, iya. Bukan peritel. Nah, maksud saya itu adakah di dalam event tersebut retail yang ikut serta atau peran serta juga gitu? Oh, Nah, kayaknya sih nggak ada, Pak. nggak ada. Hmm. Itu yang malah tadi saya sempat kenapa jadi Pocari Sweat ya yang diambil contoh gitu. Kalau untuk Jakarta Fashion Week, oke saya tadi sempat coba analogikan masih masih bisa memungkinkan lah gitu kita masukkan dengan special event untuk di retail ya karena kan si desainer-desainer ini tentunya kan dia istilahnya punya butik dan punya apa namanya toko-toko baju yang bisa mendukung ini. Nah, kalau untuk special event mungkin kayak coba yang sering mungkin kamu temui di dalam apa dalam apa istilahnya kamu pernah jumpai di entah di toko apa atau apa gitu yang dia menerapkan dengan special event. Coba ingat-ingat entah itu toko elektronik atau mungkin toko Oh, kalau itu, Mm-mm, itu saya pernah ke Indomaret ya, Kak. Nah, jadi mm-mm, mm-mm, waktu itu di Indomaret tuh kayak ngumpulin banyak anak-anak kecil. Nah, mm-mm, itu dia mm-mm, ada lomba. Nah, mm-mm, lomba mm-mm. warna itu nanti di bakal diambil kayak juara satu, dua, tiganya. Oke, lomba mewarnainya itu adakah sponsornya? Istilahnya kayak dari kan Indomaret itu kayak semacam penyelenggaranya ya. Nah, tentunya kan mereka sebagai penyelenggara kan tentu akan memberikan hadiah atau memberikan ini kan pasti ada support dari sponsornya ini gitu. Ada nggak pernah kamu lihat itu? Kalau saya sih lihatnya waktu itu enggak, cuman kayak Enggak dari ya, cuman dari Indomaretnya Indomaretnya aja. aja sendiri. Oh, oke, paham paham. Nah, jadi maksud saya tuh arah analoginya berarti tadi tuh si Pocari Sweat itu diposisikan ibaratnya dia sebagai sponsorship untuk tadi kegiatan tadi yang lomba yang diadakan oleh si Indomaret ini gitu. Karena Indomaret kan sebagai store ininya, retailnya. Nah, di mana dia menjual produk dari Pocari Sweat. Mereka bekerja sama untuk melakukan special event ini gitu untuk khusus anak-anak. Tapi biasa kalau untuk anak-anak tuh biasa produknya misalnya ambil contoh kayak produk makanan gitu atau makanan ringan gitu ya. Biasanya tuh yang mensupport untuk kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Tergambar ya ininya. Tergambar, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. siap. Oke. Oke, boleh di next slide. Selanjutnya kita masuk ke dalam personal selling. Jadi personal selling adalah metode komunikasi yang melibatkan interaksi langsung antara tenaga penjual dan pelanggan. Nah, nah
penjualan pribadi ini itu adalah eh, adalah proses komunikasi yang berlangsung secara tatap muka di mana tenaga penjual itu berperan penting dalam membantu pelanggan memenuhi kebutuhan mereka dalam interaksi ini. Nah, dalam interaksi ini, tenaga penjual itu dapat mempersonalisasikan setiap pesan sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan, serta memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung keputusan keputusan pembelian. Nah, proses ini itu sangat interaktif jika penjualnya itu terlatih dengan baik sehingga mereka dapat mengendalikan pesan yang disampaikan. Nah, di sini meskipun pelanggan dapat melakukan ba- baik dari produk dan jasa tanpa bantuan tenaga penjual, keberadaan personal selling ini juga dapat menyederhanakan proses pembelian dengan menyediakan informasi dan layanan yang menghemat waktu serta tenaga pelanggan. Nah, dampak dari penjualan pribadi terhadap pelayanan pelanggan itu sangat signifikan, menciptakan pengalaman merek berbelanja yang lebih baik dan membangun hubungan yang lebih kuat antara pelanggan dan merek. Nah, di sini saya ngambil contohnya itu SPG. SPG adalah contoh penerapan personal selling di lapangan, di mana mereka itu berinteraksi secara langsung dengan konsumen, mempromosikan produknya atau jasanya secara langsung. Mereka si siapa SPG ini juga bisa menjawab pertanyaan dan seringkali membantu pelanggan dalam membuat keputusan pembelian. Oke, boleh di next slide. Oke, boleh saya hold lagi. Jadi itu tadi untuk yang personal selling, tadi saya sempat dengar entah dari Oceana atau Yoselin menyebutkan bahwa ada istilahnya yang menawarkan produk, istilahnya di retail-retail itu untuk mencoba nih tester gitu, ini coba nih produk seperti ini gitu kan ya. Nah, akhirnya untuk bisa menarik si konsumen itu melakukan pembelian lebih lanjut gitu kan ya. Nah, kalau nggak salah tadi tuh penjelasan pas di bagian mana ya yang ada di materi tadi sebelumnya slide itu menyebutkan bahwa eh, kan ada di store itu yang bisa membantu mengarahkan atau mungkin memberikan semacam informasi. Nah, salah satunya tadi mungkin dengan SPI ini ya, atau istilahnya dia tim sebagai sales di lapangan yang di toko-tokonya karena kan di retail tersebut kan ibaratnya itu ada istilahnya sales sendiri di dalam produknya itu. Jadi misalnya kayak tadi yang mencontoh untuk si Pocari Sweat tentu ada salesnya sendiri dari perusahaannya, di mana salesnya ini akan terjun ke lapangan ke retail-retail yang istilahnya apa menjual produk mereka. Nah, otomatis di situ mereka coba nih untuk meningkatkan supaya penjualannya lebih baik. Nah, mereka di situ coba kayak apa ya bisa mencari konsumen-konsumen ataupun yang ingin baru mencoba produk Pocari Sweat tersebut supaya nanti mereka mungkin yang tadinya nggak paham jadi bisa lebih mengerti dan tertarik nih untuk membeli. Nah, itu tadi salah satu strategi dengan personal selling ya, dengan dimana si apa tim dari salesnya itu eh, tim bukan tim karena kalau untuk retailnya jarang ya mereka untuk personal selling. Jadi biasanya tuh produk dari si, maksudnya bukan jarang apa sih namanya, eh, itu mereka akan butuh effort untuk eh, menawarkan. Jadi biasanya tuh nanti dari produk-produk yang masuk di toko itu yang mereka sebagai ininya apa namanya kayak garda terdepan untuk menawarkan produk-produk tersebut. Itu sih tambahannya. Oke, silakan lanjut lagi. Baik, Pak. Terima kasih atas tambahannya. Boleh di next slide. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Oke, baik. Untuk materi berikut itu public relation. Jadi di public relation ini melibatkan pengelolaan, komunikasi, dan hubungan untuk mencapai berbagai tujuan, seperti membangun dan mempertahankan citra positif retail, dan juga menangani atau menangkal cerita atau peristiwa yang tidak menguntungkan dan juga menjaga hubungan yang positif dengan media. Lalu jenis kampanye yang digunakan peritel ini sangat beragam seperti halnya peritel itu sendiri. Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa contoh berikut ini. Itu ada tiga macam, yaitu ada uh, Neiman Marcus and its Christmas Catalog and Macy and Coast Related Marketing, lalu terakhir retailer and product placement, yang dimana akan saya jelaskan di slide berikutnya. Boleh next slide. Nah, yang pertama itu Neiman Marcus and its Christmas Catalog. Jadi uh, Neiman Marcus and its Christmas Catalog ini adalah bagian penting dari sejarah pemasaran retail dan juga ikonik
dalam dunia pembelajaran mewah. Dan juga Neiman Marcus ini yang didirikan pada tahun 1907 di Dallas, Texas, adalah salah satu pengecer mewah yang terbesar di Amerika Serikat, yang terkenal dengan produk-produk kelas atas dan pelayanan eksklusif dan penawaran edisi terbatas. Dan contoh salah satunya aspek paling terkenal dari perusahaan ini adalah buku novel yang ada di gambar tersebut, yaitu Neiman Marcus Christmas Catalog yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1926. Jadi saya tarik kesimpulan saja, Neiman Marcus Catalog ini bukan sekedar katalog belanja biasa, tetapi telah menjadi fenomena budaya yang merefleksikan kemewahan dan eksklusivitas dalam dunia retail dengan menawarkan hadiah-hadiah yang tidak hanya berharga tetapi juga unik dan penuh dengan pengalaman yang luar biasa. Dan katalog ini telah menjadi alat pemasaran yang sangat sukses dalam meningkatkan cita merek dan juga membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Lalu Neiman Marcus berhasil menciptakan tradisi berbelanja liburan yang luar biasa baik melalui katalog cetak maupun digital. Boleh next slide. Nah, berikutnya itu Miss and Cost Related Marketing. Jadi, marketing ini merupakan salah satu yang bentuk aktivitas publik relation yang digunakan perusahaan yang memiliki tujuan non-ekonomis yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan menggunakan sumber daya perusahaan atau partner perusahaan yang dijelaskan oleh Kotler pada 2016. Dan juga contohnya itu yang kita bisa lihat dalam sebuah toko Mass and Cost Related Marketing melakukan green incentives seperti penjualan produk ramah lingkungan seperti tas belanja yang dapat digunakan kembali produk-produk yang berbahan daur ulang dan peralatan rumah tangga yang lebih berkelanjutan. Dan juga keuntungan dari produk-produk ini disumbangkan untuk mendukung program keberlanjutan. Boleh next slide? Nah, berikutnya itu retailer and product placement. Jadi, menurut Berman and Evans, dalam bukunya Retail Management, Retailer and Product Placement adalah konsep penting dalam pemasaran yang merujuk pada bagaimana pengecer atau disebut retailer dan produk ditempatkan atau ditampilkan di dalam toko atau melalui media untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dan juga dalam konteks teori pemasaran ini ada beberapa perspektif dari para pakar yang membahas bagaimana pengecer penempatan produk berperan dalam strategi pemasaran yang lebih besar. Sebagai contoh, penempatan produk di rak industri retail. Dan ini hampir mirip penjelasan yang dijelaskan oleh Yoselin pada point of purchase display, yang dimana pada poin ini seperti contoh kita ambil supermarket atau swalayan yang menggunakan prinsip store layout teori yang mengelola penempatan produk di seluruh toko, misalnya produk-produk populer seperti susu, telur, dan juga roti yang biasanya ditempatkan di bagian belakang ataupun depan yang sehingga pelanggan harus melewati produk lainnya sebelum mencapai barang yang mereka butuhkan. Hal ini dapat juga mendorong mereka untuk membeli barang tersebut secara impulsif. Boleh next slide? Oke, untuk materi berikutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, kepadanya dipersilakan. Yang selanjutnya adalah establish objective atau menentukan tujuan. Nah, sebelum menentukan anggaran komunikasi, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah menentukan tujuan dari komunikasi. Tujuan itu harus jelas, terukur, spesifik, serta dapat membantu mendefinisikan apa yang ingin dicapai oleh retailer melalui alat komunikasi yang mereka pilih. Nah, tujuan yang tepat akan juga memberikan arahan bagi strategi pemasaran dan juga memungkinkan evaluasi hasil yang lebih terukur. Lalu ada jenis-jenis tujuan, di mana yang pertama ada tujuan jangka panjang atau long term objective. Tujuan ini berfokus pada membangun citra merek yang kuat dan juga penguatan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Misalnya dalam jangka panjang, suatu merek ini ingin dipersepsikan oleh konsumen sebagai penyedia produk berkualitas dengan harga yang kompetitif. Lalu jenis yang kedua yaitu tujuan jangka pendek atau short term objektif, di mana tujuan jangka pendek ini berfokus pada hasil yang langsung terlihat, seperti meningkatkan penjualan ataupun meraih pelanggan baru dalam periode waktu tertentu melalui kampanye promosi ataupun diskon. Lalu ada sales objective versus communication objective.
Yang sales objective atau tujuan penjualan biasanya berfokus pada hasil penjualan langsung seperti peningkatan laba. Namun pengukuran ini tidak selalu mencerminkan dampak dari komunikasi itu sendiri. Lalu yang kedua itu communication objective atau tujuan komunikasi, yaitu fokus pada bagaimana program komunikasi akan mempengaruhi perilaku dan juga persepsi dari konsumen. Seperti meningkatkan kesadaran atau awareness, lalu pengetahuan atau knowledge, hingga niat pembelian atau purchase intent. Nah, tujuan komunikasi ini berfungsi untuk mengubah sikap ataupun persepsi dari konsumen yang nantinya akan mempengaruhi keputusan pembelian di masa depan. Boleh di next slide. Di sini contohnya ada Safeway Supermarket ya, di mana proses pengambilan keputusan itu ada beberapa tahap yang meliputi yang pertama itu ada awareness atau kesadaran, di mana pada tahap ini konsumen itu baru pertama kali mendengar tentang merek ataupun produk. Program komunikasi pada tahap ini bertujuan untuk membuat merek tersebut dikenal lebih luas oleh konsumen, misalnya melalui iklan atau promosi besar-besaran. Lalu yang kedua itu knowledge atau pengetahuan, di mana setelah konsumen sadar tentang suatu keberadaan merek ini atau produk, komunikasi berfokus pada memberikan informasi lebih lanjut tentang produk tersebut, seperti manfaat dan juga fitur-fiturnya. Ini dilakukan melalui bisa dari website, konten video, dan juga iklan media sosial. Lalu yang ketiga itu ada attitude atau sikap, di mana pada tahap ini komunikasi bertujuan untuk mengubah atau memperkuat sikap positif dari suatu merek tersebut. Misalnya dengan menunjukkan kualitas produk ataupun layanan pelanggan yang luar biasa. Lalu yang keempat itu ada purchase intent atau keputusan membeli. Pada tahap ini, komunikasi berfokus untuk mendorong konsumen melakukan pembelian, seperti dengan menawarkan promosi khusus atau kupon diskon yang mengarah langsung ke keputusan pembeli. Lalu yang kelima ada post-purchase behavior atau perilaku pasca pembelian, di mana setelah konsumen membeli produk, komunikasi bertujuan untuk memastikan kepuasan mereka dan juga mendorong pembelian kembali melalui layanan pelanggan yang baik atau program loyalitas. Ini ada contoh analisis terhadap data pelanggan mereka dari Safeway. Berikut hasilnya di mana ada 95% pelanggan sadar akan pelanggan sadar atau aware of store, di mana 95% dari pelanggan yang telah disurvei ini sudah tahu tentang Safeway atau sudah mengenal keberadaan toko tersebut. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran mereka sangat tinggi. Namun kesadaran aja nggak cukup untuk mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Lalu ada 85% pelanggan tahu jenis barang yang dijual atau knowledge of offering. Dari pelanggan yang sadar akan keberadaan Safeway, 85% ini tahu apa aja produk yang akan dijual di sana, yang dijual di sana. Nah, ini berarti sebagian besar pelanggan memiliki pengetahuan yang baik mengenai jenis barang yang ditawarkan. Namun pengetahuan ini juga belum tentu mengarah pada pembelian. Lalu selanjutnya ada 45% pelanggan memiliki persepsi yang positif atau favorable attitude. Ada 45% di mana dari pelanggan yang memiliki sikap positif, meskipun banyak pelanggan yang tahu tentang Safeway, hanya 45% yang memiliki sikap atau persepsi yang positif terhadap merek ini. Dengan kata lain, hampir setengah dari pelanggan itu sadar akan Safeway yang tidak memandang merek ini secara positif. Ini menunjukkan adanya kesempatan untuk meningkatkan citra merek mereka di mata konsumen. Lalu selanjutnya 32% pelanggan berniat mengunjungi toko atau intend to visit, di mana dari pelanggan yang memiliki sikap positif sebelumnya, hanya 32% yang menunjukkan niat untuk mengunjungi toko Safeway. Hal ini menandakan bahwa meskipun memiliki persepsi baik terhadap Safeway, pelanggan itu juga belum cukup terdorong untuk mengambil tindakan nyata. Lalu ada 25% pelanggan mengunjungi toko atau visit, di mana dari pelanggan yang memiliki niat untuk mengunjungi toko, hanya 25% lah yang benar-benar mengunjungi toko dari Safeway. Angka ini menunjukkan adanya kendala dalam mengonversi niat pelanggan menjadi tindakan nyata. Lalu ada 18% pelanggan berbelanja secara rutin atau purchase intent, di mana pelanggan yang memiliki pengetahuan dan juga persepsi positif tentang Safeway, hanya 8% sajalah yang berbelanja secara rutin di toko ini. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran dan juga pengetahuan dari pelanggan, serta sebagian orang memiliki sikap positif, hanya sebagian kecil yang mengonversi menjadi pembelian reguler. Boleh di next slide.
Oke, tujuan komunikasi yang Oceana, mohon maaf, masih berapa slide lagi ya? sepertinya masih banyak, Pak. Masih Ada sekitar 30. masih 30 lagi. Eh, Keisha, sisa berapa slide lagi kalau boleh tahu, Keisha? Karena ini udah jam 9, takutnya nanti waktunya masih berapa lagi dari ininya, slide yang di share. Ada 13 slide lagi, Bapak. Itu udah termasuk 13. Mas tadi kan, Oh, Mas oke, video. sudah. Kalau bisa 9.15 bisa selesai ya, biar bisa nanti masih ada waktu diskusi. Oke, silakan lanjutkan lagi. Oke. Jadi tujuan komunikasi yang bisa diterapkan oleh SAFE ini agar peningkatannya lebih spesifik dan juga hasil yang lebih baik itu dengan meningkatkan sikap positif atau attitude. Karena hanya 45% pelanggan yang memiliki sikap positif, mungkin uh, tujuannya bisa ditingkatkan dengan meningkatkan sikap positif dari 45 tadi menjadi 55 dalam waktu 3 bulan. Strateginya itu bisa menggunakan kampanye citra merek di mana fokus pada menonjolkan kualitas produk saja, layanan pelanggan yang lebih baik, atau nilai tambah unik dari Safe dibandingkan kompetitor. Lalu testimoni pelanggan dengan menggunakan cerita dari pelanggan puas dan juga untuk memperkuat citra merek dan membangun kepercayaan. Lalu inisiatif sosial dengan adakan kegiatan dan melibatkan komunitas lokal untuk menciptakan hubungan emosional lebih kuat dengan merek. Dengan meningkatkan sikap positif, lebih banyak pelanggan akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu berniat mengunjungi toko. Nah, dengan niat membeli dan juga pembelian rutin itu dari data dari 45% pelanggan yang memiliki nilai positif hanya 32 yang mengunjungi toko. Ini lebih dan juga lebih sedikit lagi 18 yang melakukan pembelian secara rutin. Bisa dengan membuat Safe bisa membuat tujuan dengan meningkatkan persentase pelanggan yang mengunjungi toko dari 32% menjadi 40% dalam 3 bulan dan juga meningkatkan jumlah pelanggan berbelanja rutin 18 menjadi 25% dalam waktu 3 bulan. Strateginya bisa promosi langsung seperti yang tadi saya jelaskan, tawarkan kupon eksklusif dan juga diskon khusus untuk menarik pelanggan. Lalu program loyalitas, program memberikan insentif kepada pelanggan untuk berbelanja secara berulang seperti hadiah ataupun hadiah setelah sejumlah pembelian tertentu. Lalu acara di toko ya seperti adakan flash sale atau penjualan terbatas dan juga menciptakan dorongan bagi pelanggan untuk datang ke toko. Lalu uh, dapat meningkatkan kesadaran juga pengetahuan produk atau awareness knowledge di mana data sudah 95% pelanggan sadar akan merek Safeway dan juga 85% pelanggan tahu produk dan juga layanan yang ditawarkan oleh Safeway. Ini menunjukkan bahwa Safeway telah berhasil menjangkau sebagian besar audiens mereka, namun tingkat pengetahuan ini belum optimal untuk mendorong sikap positif dan juga niat pembelian. Software bisa membuat tujuan yaitu fokus pada memperkenalkan produk baru atau meningkatkan pemahaman pelanggan tentang nilai tambah dan juga produk yang sudah ada. Strateginya bisa edukasi melalui sosial media dengan konten seperti video atau infografis, lalu iklan terarah seperti kampanye iklan, lalu sampling di toko seperti sampel gratis kepada pelanggan toko. Oke, boleh di next slide. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ada determine communication budget. Yang pertama itu ada affordable method. Sebelumnya maaf saya tidak bisa open kamera karena kita tahu ini nggak bisa dibuka kameranya. Eh, affordable method atau anggaran komunikasi ditentukan berdasarkan berapa banyak uang yang tersedia setelah semua pengeluaran lainnya terpenuhi. Metode ini sering digunakan oleh bisnis kecil karena kesederhanaannya, tetapi bisa menyebabkan pengeluaran yang tidak konsisten dalam komunikasi pemasaran. Selanjutnya, yang kedua ada percentage of sales method. Anggaran komunikasi ditentukan sebagai presentasi dari penjualan yang diharapkan atau sudah tercapai. Misalnya, penggunaan perusahaan dapat mengalokasi 5% dari penjualan tahunan mereka untuk kegiatan komunikasi. Metode ini menghubungkan anggaran dengan performa penjualan, tetapi tidak mempertimbangkan peluang pasar atau perubahan eksternal lainnya. Yang ketiga ada competitive parity method. Anggaran komunikasi ditentukan dengan membandingkan anggaran yang digunakan oleh pesaing. Tujuannya adalah untuk tetap kompetitif di pasar. Metode ini sering digunakan oleh perusahaan yang ingin menjaga pangsa pasar tetapi dapat mengabaikan keunikan strategi perusahaan. Yang keempat, objective and text method. Anggaran komunikasi ditentukan berdasarkan tujuan pemasaran spesifik yang ingin dicapai. Metode ini dianggap paling rasional karena didasarkan pada analisis kebutuhan yang jelas, tetapi memerlukan perencanaan yang lebih rinci. Yang kelima ada return on investment atau ROI method. Anggaran komunikasi ditentukan berdasarkan perkiraan return on investment. Perusahaan mengalokasi dana untuk kegiatan yang diharapkan memberikan laba yang lebih tinggi. Metode ini fokus pada efektivitas biaya dari tiap aktivitas komunikasi, tetapi bisa sulit diukur terutama untuk kegiatan yang bersifat jangkauan panjang seperti peningkatan kesadaran merek. Ada beberapa faktor yang dapat mengaruhi determinan communication budget. Contohnya tuh tujuan pemasaran. Yang pertama tujuan pemasaran, tujuan yang jelas akan membantu menentukan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapainya. Yang kedua ada segmentasi pasar, pengalaman dan kebutuhan target audiens akan mempengaruhi mempengaruhi strategi komunikasi dan biaya yang diperlukan. Yang ketiga adanya kompetisi, kondisi pasar dan strategi komunikasi pesaing bisa mempengaruhi keputusan anggaran. Yang keempat yaitu jenis produk yang berbeda memerlukan pendekatan komunikasi yang berbeda yang dapat mengaruhi biayanya. Yang terakhir itu ada faktor ketersediaan media, yaitu media yang dipilih seperti online, cetak, TV, radio, dan lain-lain akan berdampak langsung pada anggaran. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik Pak, sebelumnya ini tuh aturannya materi Arkan Pak, tapi Arkannya tadi pagi sedang dilarikan ke rumah sakit. Jadi di sini saya dan rekan-rekan saya menggantikan Arkan ya Pak. Selanjutnya di sini ada materi allocation the promotional budget. Jadi allocation the promotional budget ada merupakan proses pembagian anggaran komunikasi ke elemen tertentu, baik melalui kategori barang, wilayah geografis atau tujuan jangka jangka pendek dan panjang. Nah, penelitian ini di sini ada beberapa penting dari alokasi. Jadi penelitian menunjukkan bahwa keputusan alokasi itu lebih penting dari keputusan tentang jumlah yang akan dibelanjakan untuk komunikasi. Nah, dengan kata lain, pengecer seringkali dapat mencapai tujuan yang sama dengan mengurangi ukuran anggaran komunikasi, tetapi mengalokasinya dengan efektif. Boleh di next slide. Selanjutnya di sini ada method of allocation di mana ada equal allocation adalah salah satu cara yang mudah untuk membentuk keputusan keputusan alokasi dengan membelanjakan sekitar jumlah yang sama di setiap wilayah geografis atau untuk setiap kategori barang dagangan. Namun aturan alokasi ini mungkin tidak memaksimalkan keuntungan karena mengabaikan kemungkinan bahwa program komunikasi mungkin lebih efektif untuk beberapa kategori barang dagangan atau untuk beberapa wilayah dibandingkan dengan wilayah yang lainnya. Di sini ada rules of thumb di mana pendekatan ini adalah menggunakan aturan mendasarkan alokasi pada tingkat penjualan atau kontribusi untuk kategori barang dagangan. Nah, keputusan alokasi seperti keputusan penetapan anggaran harus menggunakan prinsip analisis marginal.
pengecer harus mengalokasikan anggaran ke area yang akan memberikan hasil terbesar. Nah, pendekatan ini untuk mengalokasikan anggaran kadang-kadang disebut sebagai prinsip hasil tinggi. Nah, di sini ada optimal allocation di mana fokuskan anggaran pada area yang memberikan pengembalian tinggi atau prinsip high high AZ. Terus habis itu ada allocation dana pada area yang kurang dikenal tapi berpotensi tinggi terhadap pengembalian seimbang. Di sini contohnya adalah eh, promosikan produk yang kurang dikenal, misalnya lini pakaian B dibanding dengan produk yang sudah populer, misalkan lini pakaian A untuk dampak yang lebih besar secara keseluruhan. Nah, pengecer mungkin menemukan bahwa pelanggannya memiliki kesadaran tinggi dan sikap yang sangat positif terhadap lini pakaian A, tetapi tidak tahu banyak tentang lini pakaian B. Nah, dalam situasi ini, $1 yang dibelanjakan untuk iklan lini pakaian B mungkin menghasilkan lebih banyak penjualan daripada $1 yang dibelanjakan untuk lini pakaian A. Meskipun penjualan lini pakaian A lebih besar dari penjualan lini pakaian B. Boleh di next slide. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Oke, selanjutnya masuk ke implement and evaluate communication program tree illustration. Ini ada advertising campaign. Itu adalah serangkaian strategi pemasaran yang dirancang untuk mempromosikan suatu produk, layanan, ataupun merek dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai saluran komunikasi. Nah, tinjauan utama dari kampanye ini adalah untuk menarik perhatian audiens target, meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness, dan mendorong tindakan tertentu seperti pembelian, pendaftaran, ataupun interaksi lainnya. Lalu kampanye ini melibatkan berbagai jenis media iklan seperti televisi, radio, eh, cetak digital, dan luar ruangan yang bekerja sama untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan efektif kepada target audiens. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, berikutnya itu Facebook Marketing Campaign. Jadi terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu set objektif, yang dimana ini tentukan tujuan kampanye Facebook seperti meningkatkan kesadaran pengunjung atau penjualan serta tentuan audience target. Lalu berikutnya itu develop the budget. Jadi tetapkan anggaran harian untuk iklan Facebook yang harus dipantau secara terus-menerus. Lalu berikutnya itu allocate the budget, yang dimana ini lebih berfokus pada kembangkan konten kampanye dengan gambar menarik dan pesan yang jelas, serta memperbarui konten secara rutin. Lalu aspek terakhir itu implement and evaluate, yang dimana dalam aspek ini meluncurkan kampanye dan evaluasi kinerjanya menggunakan metrik Facebook Ad Manager. Boleh next slide. Baik, yang selanjutnya Google AdWords Campaign atau Fabulous Fromage. Fabulous Fromage menargetkan pria dan wanita yang terdidik berusia 30 sampai 40 tahun yang tertarik pada makanan dan anggur. Menggunakan Google AdWords dan SEO untuk menargetkan kata kunci seperti New York Gourmet Cheese and Imported Cheese dengan analisis metrik seperti CTR or ROI, ROI. ROI, mereka menemukan bahwa New York Gourmet Cheese memberikan hasil yang lebih baik sehingga menjadi fokus utama untuk kampanye berikutnya. Jadi next. Maaf, suaranya belum terdengar.
Digital marketing is the promotion of products or brands via electronic media. By using digital marketing channels and methods, you can analyze your marketing campaigns to understand what is working and what isn't, typically in real time. While the internet is the channel most closely associated with digital marketing, other channels are important. Digital media is everywhere. Consumers can access information wherever, whenever, and however they want it, and they are no longer influenced by just what you say about your brand. In fact, consumers are more likely to be influenced by what others say about your brand. The reality is that people prefer brands that they can trust, companies that know them, communications that are personalized and relevant, and offers that are tailored to their anticipated needs and preferences. Digital marketing can help you deliver all that, but there are three main challenges to overcome. The proliferation of digital channels. Consumers use multiple channels and a variety of digital devices with different protocols, specifications, and interfaces. This makes it hard to manage digital marketing efforts. Competition is intensifying. That's because digital channels are relatively cost-effective compared with traditional media, such as print, making them within reach of practically every business. Exploding data volumes. When consumers use digital channels, they leave behind a huge trail of data. Unfortunately, digital data is often not integrated with data from operations and business activities. As a result, many businesses struggle to find the right data for making the best strategic and tactical decisions. Given these challenges, what does it take to get digital marketing right? It comes down to three actions. Managing complex customer relationships across channels, both digital and traditional. Responding to and initiating dynamic customer interactions, and extracting value from big data to make better decisions faster. Knowing your customers is not enough. You must know them better than anybody else so you can communicate with them where, when, and how they are most receptive to your message. To do that successfully, you need a consolidated view of customer preferences and expectations across all channels, not just digital. With this information, you can create consistent, coordinated customer experiences that will move customers along in their buying cycle. The speed and immediacy of digital, combined with the power of advanced analytics, make it possible to measure, monitor, and test campaign performance on the fly, to learn what works and doesn't work. This helps you improve the customer experience and marketing ROI. Too often, marketers can't access or make use of all the data necessary to get the best insights. They are often limited to data subsets or samples, which compromises analytic accuracy. To make the best decisions, you need access to all customer data and marketing data to deliver more real-time, complete customer experiences in an agile, cost-efficient way. Baik, jadi hubungan video dengan materi. Pemasaran digital memiliki hubungan erat dengan retail communication mix karena keduanya berfokus pada cara menyampaikan pesan dan membangun hubungan dengan pelanggan secara efektif. Ada beberapa pernyataan yang dapat dihubungkan dengan elemen-elemen retail communication mix, yaitu yang pertama periklanan atau advertising. Pemasaran digital memanfaatkan media sosial, mesin pencari, dan email untuk iklan yang lebih efektif dengan wawasan waktu nyata. Pengecer dapat mengukur dampak kampanye dan mengoptimalkan pesan untuk hasil maksimal. Yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion. Promosi digital seperti diskon dan penawaran khusus dapat disampaikan melalui aplikasi, situs web, atau email. Pengecer harus mengelola berbagai platform untuk menjangkau pelanggan dengan penawaran yang menarik. Yang ketiga ada hubungan masyarakat atau public relation. Promosi digital seperti diskon disampaikan lewat aplikasi, situs, atau email membantu menjangkau pelanggan lebih efektif. Yang keempat ada pemasaran langsung atau direct marketing. Pemasaran digital mempermudah pesan personalisasi, kemungkinan pengecer memberikan pengalaman yang relevan sesuai preferensi pelanggan. Yang terakhir ada personal selling. Personal selling digital menggunakan chatbot, video call, and AI
menggabungkan media tradisional dan digital untuk pengalaman yang lebih modern dan efektif dengan meningkatkan setiap elemen dan retail communication mix menggunakan pemasaran digital. Pengecer dapat mengelola komunikasi secara lebih efektif, memperkuat hubungan dengan pelanggan, dan tetap kompetitif dalam lanskap pasar yang dinamis. Bisa next. Selanjutnya ada artikel. Artikel ini menyoroti pentingnya memahami dinamika antara komunikasi spontan konsumen dan perencanaan retail. Pusat pembelanjaan perlu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen yang dipicu oleh kemajuan teknologi, di mana konsumen ini menginginkan pengalaman berbelanja yang lebih holistik, termasuk interaksi sosial dan hiburan. Oleh karena itu, penting bagi pusat perbelanjaan untuk menerapkan pendekatan yang adaptif dan berbasis data. Dengan memanfaatkan analisis dan komunikasi di media sosial, mereka dapat memahami preferensi dan harapan konsumen sehingga dapat tetap relevan dan berkelanjutan di era digital yang harus berkembang. Integrasi umpan balik ke dalam strategi perencanaan dan pemasaran akan membantu pusat perbelanjaan menciptakan lingkungan yang lebih menarik dan kompetitif. Bisa, bisa next. Selanjutnya ada interaksi konsumen dan perencanaan retail di pusat perbelanjaan. Studi kasus ini menyoroti pentingnya pemahaman dan mendalam tentang interaksi antara pusat perbelanjaan dan perilaku konsumen dalam era digital. Dengan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan interaktif. Pusat perbelanjaan perlu beradaptasi dengan menawarkan lebih dari sekitar produk. Analisis terhadap komunikasi spontan konsumen di media sosial seperti Twitter memberikan wawasan berharga yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif dan responsif. Oleh karena itu, pengelola pusat perbelanjaan harus memanfaatkan data ini untuk mengembangkan atribut baru yang mencerminkan keinginan konsumen. Menjadi pusat perbelanjaan tidak hanya sebagai tempat berbelanja, tapi juga sebagai ruang sosial yang relevan dan menarik bagi masyarakat. Bisa di next. Selanjutnya ada analisis elemen retail communication mix. Yang pertama ada periklanan. Pusat perbelanjaan perlu memperbarui strategi periklanan mereka untuk mencerminkan kebutuhan dan preferensi konsumen yang lebih modern. Promosi yang menonjolkan teknologi baru, pengalaman berbelanja yang menyenangkan, dan tempat yang ramah lingkungan bisa menarik perhatian. Yang kedua ada promosi penjualan. Dengan adanya komunikasi spontan di Twitter, pusat perbelanjaan dapat mengidentifikasi penawaran yang paling menarik bagi konsumen. Misalnya diskon khusus atau acara menarik dipromosikan berdasarkan feedback konsumen yang diperoleh dari analisis tweet. Yang ketiga ada hubungan masyarakat. Melalui analisis komunikasi konsumen, pusat perbelanjaan dapat memperkuat hubungan mereka dengan komunitas lokal. Kegiatan yang mendukung lingkungan dan kesehatan seperti acara komunitas atau program keberlanjutan dan dapat meningkatkan citra mereka. Yang keempat ada penjualan langsung. Pusat perbelanjaan bisa memanfaatkan data dari komunikasi online untuk melatih staf penjualan dalam memberikan pengalaman yang lebih personal kepada pengunjung. Misalnya mengetahui preferensi konsumen dapat membantu staf dalam memberikan rekomendasi produk yang sesuai. Yang terakhir ada pemasaran digital. Dengan semakin banyaknya konsumen yang menggunakan media sosial, pemasaran digital menjadi sangat penting. Pusat perbelanjaan harus aktif di platform media sosial untuk merespon umpan balik konsumen dan mempromosikan acara atau penawaran secara real time. Pentingnya pemahaman atribut yang mempengaruhi pilihan konsumen, mengintegrasikan komunikasi yang diperoleh dari media sosial dalam retail communication mix, memungkinkan pusat perbelanjaan untuk beradaptasi dengan tren terbaru, meningkatkan pengalaman konsumen
dan memastikan relevansi mereka di pasar yang semakin kompetitif. Dengan demikian, pusat perbelanjaan dapat menciptakan strategi komunikasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan konsumen. Bisa di next? Ya, yang terakhir, jadi kesimpulan dari studi kasus ini adalah bahwa pusat perbelanjaan perlu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan pengalaman berbelanja yang menarik dan interaktif. Analisis terhadap komunikasi spontan di media sosial seperti Twitter memberikan wawasan penting tentang preferensi dan harapan konsumen dengan mengintegrasikan data ini dalam strategi pemasaran. Pengelola pusat perbelanjaan dapat menawarkan lebih dari sekedar produk, seperti pengalaman sosial dan hiburan yang relevan. Pendekatan ini akan meningkatkan daya tarik untuk perbelanjaan dan membantu mereka bersaing dengan e-commerce serta memenuhi kebutuhan konsumen di era digital. Bisa di next. Oke, presentasinya selesai. Terima kasih. Saya kembalikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Sekian dari kelompok kami. Namun sebelum itu izin bertanya Pak, ini langsung ke sesi tanya jawab atau gimana? Iya, iya. Tapi mungkin tadi saya mau coba mengklarifikasi lagi. Untuk artikelnya tadi menarik ya, berkaitan dengan apa tadi judulnya untuk retail planning dan juga ada dari apa komunikasi consumer spontaneous online communication ya. Nah, ini tuh berarti kan bagaimana si retail itu bisa mengadopsi dari perubahan mungkin atau mungkin apa namanya istilahnya keinginan dari si konsumen itu ya terhadap si retail tersebut gitu ya. Tadi dengan beberapa banyak apa informasi yang mungkin didapatkan gitu melalui dari mungkin online communication yang didapatkan. Nah, tapi tadi yang pas di video di video kasusnya saya melihatnya konteks dari retailnya itu tadi nggak ada ya gitu ya. Jadi itu ibaratnya hanya secara umum dari untuk si digital communication atau online communication ya. Tapi ibaratnya tidak ada realnya itu siapa sih sebetulnya yang menerapkan dengan online atau social media communication dalam retail mereka gitu ya. Apakah benar seperti itu nggak? Saya coba mau klarifikasi dulu. Mungkin teman-teman dari kelompok 4 ada tanggapannya kira-kira dari videonya tadi. Karena saya melihatnya untuk retailnya itu case-nya itu tidak ada secara spesifik gitu ya yang apa, menjelaskan bahwa oh si retail ini kalau dengan sosial media itu kayak istilahnya punya dampak yang positif lah gitu atau punya perubahan gitu. Gimana kira-kira tanggapannya sebelum lanjut ke pertanyaan? Halo, apakah? Iya, Pak. Ya, Mohon maaf, sepertinya mhm. masih secara umum, belum ada Hmm, konteks retailnya, Pak. oke.
Nanti mungkin teman-teman bisa tolong diupdate lagi untuk video kasusnya ya. Jadi yang saya minta video kasusnya itu yang memang mengangkat dari sisi retailnya gitu. Jadi bukan dari sisi si eh, mungkin retailnya, tapi membahas tentang communication mix yang dipakai mereka itu apa. Misalnya saya tadi ambil contoh untuk yang si Indomaret atau mungkin siapa lagi yang untuk retailer yang teman-teman mungkin lihat itu bagaimana nih mereka bisa menarik perhatian dari si konsumen untuk bisa eh, apa namanya melakukan nih pembelian dengan produk-produk yang mereka sudah tawarkan di retail tersebut. Gitu. Nah, ini nanti tolong diupdate lagi kalau memang mau mengangkat dari sisi sosial media apa communicationnya, silakan atau mungkin retail apa yang mungkin bisa relevan dengan materi teman-teman ini yang membahas tentang communication mix mereka, gitu ya. Oke, kalau untuk artikel jurnalnya sudah oke, menurut saya sudah sesuai dengan pembahasan hari ini, jadi nggak ada masalah. Oke, silakan bisa dilanjutkan untuk diskusi tanya jawabnya. Oke, baik teman-teman yang ingin bertanya, boleh nyalakan fitur raise hand-nya. Oke, oke sudah ada 6 orang, Pak. Ya, saya mulai dari Giovanni dulu. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Tubagus dan teman-teman kelompok penyaji atas pemaparan materinya. Saya Giovanni dari kelompok 2 izin bertanya. Jadi, gimana sih cara perusahaan retail itu mengukur keberhasilan strategi personal selling mereka dalam melakukan komunikasi pemasaran? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh berikutnya Alma. Terima kasih kelompok penyaji untuk paparannya. Izin bertanya, saya Alma dari kelompok 3. Apakah ada indikator khusus yang perlu dipertimbangkan dalam mengukur seberapa efektivitas kegiatan pemasaran yang tadi dijelasin kayak iklan, promosi penjualan, direct selling, dan juga public relation? Itu aja, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan, Alma. Boleh berikutnya Dina Nurliana. Dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji atas pemaparannya. Di sini saya Dina dari perwakilan kelompok 5 izin bertanya. Menurut kelompok kalian, apa saja sekiranya risiko yang mungkin dihadapi apabila sebuah perusahaan hanya menggunakan metode equal allocation untuk alokasi anggaran promosi? Itu saja, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh berikutnya Andika Amalia. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Andika Malia dari kelompok 6 izin bertanya. Sebelumnya udah dijelasin mengenai macam-macam media massa untuk pemasaran. Nah, pertanyaan saya itu jenis produk seperti apa saja yang sekiranya cocok untuk diiklankan melalui metode direct email? Dan apakah metode ini tuh cocok untuk semua jenis audiens, mengingat tidak semua orang rutin mengecek email setiap harinya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Andika Amalia. Boleh berikutnya Tiara Ramadhani. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Tiara dari kelompok perwakilan kelompok 1. Saya izin bertanya, apabila kita ingin apa ya, membangun sebuah toko, namun kita memiliki anggaran yang terbatas, menurut kelompok 4, mana yang harus lebih diprioritaskan antara meningkatkan elemen desain toko atau memperluas jangkauan promosi digital dari toko tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh Ibnu Haiban. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ibnu dari kelompok 7 ingin bertanya, faktor apa saja sih yang harus dipertimbangkan dalam merancang point of purchases atau POP display agar sesuai dengan segmentasi pasar? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Ibnu Haiban. Bapak boleh izin berdiskusi terlebih dahulu. Iya, silakan, silakan. Baik, terima kasih. Oke, baik. Sambil menunggu untuk diskusi,
teman-teman ini kan udah masuk pertemuan 12 ya. Jadi setelah saya lihat-lihat ini berarti udah mau menuju untuk ujian akhir lagi. Nah, untuk tugas individu dan tugas proyek, sebetulnya saya sudah dapat ininya, apa namanya, tugas yang harus kalian kerjakan. Tapi nanti mungkin apa namanya, saya coba cross check lagi apakah nanti ini sesuai dengan topik-topik dari materi kita semuanya atau enggak. Karena sebetulnya ini tugasnya itu sama seperti kayak mata kuliah yang di beberapa kelas yang teman-teman sudah ikut juga dengan saya. Jadi saya coba kondisikan ada semacam kayak kompetisi atau lomba yang relevan nih dengan dari pembahasan materi yang sudah kita diskusikan gitu ya. Nah, ini tentunya saya harap supaya teman-teman tuh bukan sekedar hanya membuat istilahnya tugas ininya saja sesuai dengan apa namanya dari kriteria yang diminta oleh penyelenggara, tapi ada istilahnya unsur dari materi kita juga yang mungkin bisa dikaitkan gitu. Nah, tentunya itu kan ibaratnya jadi berupa implementasinya. Jadi bukan dari teoritinya lagi, tapi bukan teoritisnya lagi, tapi implementasinya itu bagaimana nih untuk bisa diterapkan dalam case tersebut atau studi atau project yang nanti akan dikerjakan gitu ya. Tentunya ini nanti kan karena retail, nah mau nggak mau nanti teman-teman akan melakukan kayak semacam eh, kunjungan dengan retail tersebut gitu, istilahnya melakukan istilahnya transaksi di sana gitu. Nanti ada case-nya yang harus teman-teman istilahnya apa selesaikan lah gitu untuk ininya projectnya tersebut gitu. Tapi ini tadi saya sudah beberapa kali pilih-pilih mana yang tepat, jadi saya masih minta waktu mudah-mudahan kalau misalkan nanti minggu depan, karena sih di sini dia deadline-nya itu bulan Desember untuk pengumpulan apa pengumpulan tugas-tugas atau sorry pengumpulan dari eh, kompetisi atau lombanya itu. Nah makanya semakin cepat saya infokan ke teman-teman kan jadi bisa lebih cepat bergeraknya ya untuk bisa menyelesaikan dari tugas tersebut. Nah ini makanya nanti saya minta mudah-mudahan bisa. Hari ini masih ada ketemu dengan saya lagi nggak ya kira-kira? Atau hanya minggu ini masih ada ketemu dengan saya lagi nggak ya? Atau hanya hari ini saja? Sepertinya hanya hari ini saja, Hari Pak. ini ya? Hari ini ya? Ya. Oke. Atau enggak nanti gini kali ya. Eh, Nanti saya akan perantara melalui IPNU. Karena kan IPNU PJ untuk mata kuliah manajemen retail ya. Nanti ini mungkin teman-teman yang lain kan masih ingat ya untuk konteksnya misalnya saya minta ini tugas project atau ini tugas individu sesuaikan dengan materi kita yang ada di dalam pembelajaran kita dan sesuaikan dengan timeline dari si panitia penyelenggaranya dan tentunya nanti ada deadline yang harus dikumpulkan untuk sebagai bagian dari konversi tugas proyeknya sebagai untuk pengganti UAS dan juga untuk tugas individunya seperti itu sih. Oke, jadi biar istilahnya tetap sama-sama apa namanya jadi tidak tunggu-tungguan tapi nanti akan saya berikan instruksinya nanti melalui PJ kelasnya ya melalui dari Ibnu. Tapi kalau mungkin ada yang mau dikoordinasikan, mau ditanyakan, nanti bisa istilahnya konfirmasi aja langsung gitu. Oke, mungkin sambil istilahnya bisa direspon teman-teman yang jawaban pertanyaan tadi dari kelompok yang sudah bertanya. Mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Alma, Pak. Iya, Jadi, silakan, silakan. sebentar. Jadi, pertanyaan itu apakah ada indikator khusus yang perlu dipertimbangkan dalam mengukur seberapa efektivitas aktivitas pemasaran yang dilakukan seperti iklan, promosi, penjualan, direct selling, and PR. Uh, jadi perlu kita ketahui dalam mengukur aktivitas atau disebut aktivitas pemasaran seperti iklan, promosi, penjualan,
direct selling dan public relation atau disebut dengan PR sangat penting untuk menentukan apakah strategi pemasaran yang tentunya yang diterapkan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu seperti yang kita tahu ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas dalam pemasaran yang meliputi metrik kualitatif yang dimana ada empat aspek, yaitu pertama itu return on investment. Jadi maksud dari menggunakan ini adalah digunakan sebagai salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pemasaran, terutama dalam kegiatan iklan promosi. Dan juga ini dapat mengukur seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Dan cara penerapannya ini dalam iklan promosi penjualan, ROI dapat membantu mengukur apakah pengeluaran untuk iklan atau promosi menghasilkan peningkatan penjualan yang cukup untuk menutupi biaya. Lalu aspek berikutnya itu kita lihat dari keterlibatan dan interaksi pelanggan atau disebut dengan customer engagement. Yang dimana kenapa harus digunakan aspek ini? Karena keterlibatan pelanggan merujuk pada seberapa aktif pelanggan berinteraksi tentunya dengan merek atau produk yang digunakan. Ini juga dapat diukur melalui klik, like, and share, komentar atau waktu yang dihabiskan di situs web atau media sosial. Dan juga tata cara penerapannya itu untuk iklan digital tentunya dilihat dari tingkat interaksi di media sosial. Misalnya yang tadi saya sebutkan itu like, retweet, and share atau keterlibatan dengan konten online dapat memberikan gambaran mengenai seberapa menarik kampanye tersebut. Lalu berikutnya itu kita lihat dari aspek brand awareness atau kesadaran merek. Kenapa digunakan ini? Karena indikator ini mengukur sejauh mana konsumen mengenal dan mengingat merek Anda atau yang kita pasarkan. Yang dimana semakin tinggi kesadaran merek, semakin besar peluang konsumen yang memilih produk atau layanan kita. Dan juga penerapan ini dapat diukur melalui survei atau polling yang menanyakan seberapa sering konsumen mendengar atau melihat merek kita, serta penggunaan alat digital seperti Google Trends untuk membantu juga untuk melacak pencarian merek tersebut. Lalu aspek terakhir yaitu menggunakan kepuasan pelanggan atau disebut dengan customer satisfaction, yang dimana aspek ini menjelaskan bahwa mengukur seberapa puas pelanggan dengan produk atau layanan yang digunakan adalah cara penting untuk menilai efektivitas pemasaran. Kepuasan pelanggan dapat melalui survei untuk ulasan pelanggan. Mungkin itu saja. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab tuh bagus, terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaannya Tiara. Pertanyaannya itu, apabila dalam membangun toko namun memiliki anggaran yang terbatas, mana yang harus diprioritaskan antara meningkatkan elemen desain toko atau memperluas jangkauan promosi digitalnya? Nah, pilihan antara meningkatkan elemen desain toko atau memperluas jangkauan promosi digital ini saat anggaran terbatas itu merupakan hal yang sering dihadapi para pelaku bisnis. Nah, ini sangat bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama itu seperti tahap pertumbuhan bisnisnya. Jika bisnis masih baru, membangun kesadaran merek melalui promosi digital mungkin lebih efektif untuk menarik perhatian pelanggan pertama. Namun jika tokonya udah ada, memiliki pelanggan setia, meningkatkan desain toko dapat meningkatkan pengalaman belanja dan mendorong pembelian secara berulang. Lalu yang kedua itu target pasarnya. Jika target pasar lebih banyak berinteraksi secara online, maka promosi digital akan lebih efektif. Lalu sebaliknya, jika target pasar lebih menyukai pengalaman belanja fisik, maka desain toko yang menarik akan lebih berpengaruh. Lalu yang ketiga itu produk yang dijual. Produk yang bersifat pengalaman biasanya seperti pakaian ataupun furnitur mungkin lebih cocok dipromosikan melalui desain toko yang menarik. Nah, sementara produk yang bersifat fungsional kayak kebutuhan sehari-hari mungkin lebih efektif dipromosikan secara digital. Jadi pilihan antara meningkatkan desain toko atau memperluas promosi digitalnya tergantung sama situasi spesifik bisnisnya itu seperti apa. Apakah sudah menjawab, Tiara? Terjawab. Terima kasih, Keisha. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibnu, di mana pertanyaannya faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam merancang point of purchase. Nah, display agar sesuai dengan segmentasi pasar. Yang pertama itu mungkin kita harus pahami targetnya ya. Kita harus memahami siapa target pasar kita. Nah, ini tuh bisa mencakup kayak demografinya, preferensinya, dan perilaku perilaku belanja konsumen. Misalnya itu
Jika produk yang ingin kita tawarkan itu ditunjukkan untuk anak-anak, maka desain dan elemen visualnya harus menarik bagi anak-anak serta orang tua mereka. Terus kita bisa menggunakan gambar dan pesan yang dapat dikenali dan relevan dengan si target kita. Nah, hal ini tuh bisa membantu untuk menciptakan koneksi emosional dan meningkatkan daya tarik produk. Bisa juga memanfaatkan bentuk dan tema yang unik menarik perhatian pelanggan. Nah, contohnya bisa menggunakan bentuk yang sesuai dengan tema produk atau musim-musim tertentu. Nah, selanjutnya desain PLP ini harus mencolok dan menarik perhatian. Bisa menggunakan kayak warna-warna cerah, terus pencahayaan yang tepat, serta tata letaknya yang rapi dan membuat produk itu lebih menonjol dibanding produk lain di sekitarnya. Terus kita juga harus menempatkan POP ini tuh di area yang strategis dalam toko, seperti kayak di dekat kasir atau di ujung lorong yang sering dilewati konsumen. Nah, penempatan ini juga memungkinkan produk itu dapat dilihat dan bisa dibeli. Dan pastikan bahwa display ini itu mudah dijangkau oleh konsumen sehingga mereka tidak kesulitan untuk melihat atau mengambil produk tersebut. Apakah sudah menjawab, Ibnu? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Yoselin. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Giovanni tentang bagaimana cara perusahaan retail mengukur keberhasilan strategi personal selling dalam komunikasi pemasaran. Itu bisa melakukan dengan cara yang pertama volume penjualan atau sales volume. Yang diukur itu peningkatan total jualan yang dapat dikaitkan langsung dengan aktivitas personal selling. Kenapa penting? Karena bertujuan untuk menciptakan penjualan langsung sehingga ini menjadi indikator utama keberhasilan. Cara mengukurnya itu dengan membandingkan data penjualan selama periode personal selling berlangsung dengan periode selanjutnya. Lalu menggunakan perangkat lunak CRM untuk melacak transaksi yang telah terjadi setelah interaksi dengan tenaga penjualan. Contohnya jika sebelum personal selling rata-rata penjualan hariannya itu 10 juta, selama program personal selling itu menjadi 15 juta. Maka adanya peningkatan 5 juta yang dapat dievaluasi lebih lanjut. Lalu selanjutnya yang kedua, menggunakan rasio konversi pelanggan atau customer conversion rate. Yang diukur itu persentase prospek yang berhasil dikonversi menjadi pembeli. Lalu mengapa penting? Karena rasio ini menunjukkan efisiensi tenaga penjualan dalam mengubah minat menjadi transaksi. Cara mengukurnya itu yaitu dengan pembagian antara jumlah prospek yang berhasil membeli dengan dibagi jumlah prospek yang dihubungi dikali 100. Nah, contohnya itu misalnya jika dari 100 prospek yang didekati, 25 orang membeli produk, maka rasio konversinya itu 25%. Nah, yang ketiga, nilai rata-rata penjualan per transaksi atau average transaction value yang diukur ini besar nilai rata-rata setiap transaksi yang terjadi akibat personal selling. Kenapa penting? Karena seringkali dirancang untuk mendorong pembelian dalam jumlah yang lebih besar atau lebih bernilai. Cara mengukurnya itu yaitu pembagian antara jumlah total penjualan dengan jumlah transaksi. Contohnya jika total penjualannya 100 juta dari 50 transaksi, maka nilai rata-rata per transaksinya 2 juta. Lalu yang keempat, retensi dan loyalitas pelanggan atau customer retention dan juga loyalty. Yang diukur itu seberapa banyak pelanggan kembali melakukan pembelian setelah terlibat dalam aktivitas personal selling. Kenapa penting? Karena efektif tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang. Cara mengukurnya dengan analisis data pembelian berulang dari pelanggan yang sama dan juga penggunaan survei kepuasan pelanggan, program loyalitas untuk melacak pola belanja. Contohnya misalnya dari 100 pelanggan yang membeli melalui personal selling, 40 orang itu kembali membeli dalam 6 bulan. Maka tingkat retensinya itu 40%. Lalu yang kelima itu tingkat kepuasan pelanggan atau customer satisfaction level. Yang diukur ini seberapa puas pelanggan setelah berinteraksi dengan tenaga penjualan. Cara pengukurannya itu survei pasca penjualan misalnya melalui net promote skor atau NPS dan juga menganalisis ulasan pelanggan di media sosial atau platform online. Contohnya survei menunjukkan 80% pelanggan merasa puas dari suatu survei. Lalu selanjutnya ada efisiensi dan produktivitas tim penjualan. Yang diukur itu kinerja tenaga penjualan dalam mencapai target mereka. Cara mengukurnya itu rasio
jumlah prospek yang dihubungi dengan jumlah transaksi, lalu waktu rata-rata yang dihabiskan per transaksi. Contohnya jika satu tenaga kerja, contohnya jika satu tenaga penjual berhasil menjangkau 50 prospek dalam sehari yang dihasilkan 10 dan menghasilkan 10 transaksi, rasio efisiensinya adalah 20%. Itu iya atau Ini Hosiana apakah mengalami gangguan jaringan atau bagaimana? dibandingkan Atau hasil yang dibawa. iya benar. Dan keluar kayaknya ya Hosiana ya. Iya, mungkin bisa di backup untuk pertanyaan yang lain dulu yang atau mungkin masih ada yang belum dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andika dari kelompok 6. Sebentar, Pertanyaan itu, Hosiana tadi masih sebentar, Mutiara. Tadi Hosiana eh, masih sudah selesai atau udah terus lagi? Oke, silakan Mutiara dilanjutkan hasilnya. oke baik Pak, izin saya lanjutkan. Jadi pertanyaan dari Andika itu jenis produk seperti apa saja yang cocok diinfokan melalui metode direct email dan apakah metode ini cocok untuk semua jenis audiens mengingat tidak semua orang rutin mengecek email setiap hari. Direct email tuh cocok untuk produk seperti yang memiliki siklus pembelian panjang seperti asuransi atau elektronik, produk digital atau berlangganan, produk retail dengan penawaran khusus serta produk khusus yang mendukung program loyalitas. Metode ini efektif jika audiens disegmentasikan baik berdasarkan preferensi dan kebiasaan. Meskipun tidak semua orang rutin mengecek email, audiens tertentu seperti profesional dan pelanggan aktif cenderung lebih responsif untuk mengecek emailnya. Untuk hasil optimal, email harus relevan, personal, dan dikirim secara teratur tanpa membanjiri kontak masuk, serta sebaiknya dikombinasikan dengan strategi pemasaran lain. Biasanya tuh kalau yang menggunakan direct email itu kan menggunakan aplikasi langsung juga ya. Kayak contohnya kan tadi yang saya sebutin itu ada Sociala. Jadi Sociala itu kan di daftarnya menggunakan nomor HP dan email. Jadi kalau notifikasinya itu ada dua, yang satunya itu melalui email dan yang satunya lagi notifikasi dari aplikasi. Tergantung dari konsumennya. Konsumennya itu kalau misalnya di kan daftar email itu opsional ya, boleh iya boleh enggak. Karena kan daftar sosial itu juga menggunakan nomor HP. Nah kalau misalnya orang yang menggunakan direct email berarti dia eh, secara tidak langsung juga bakal ngecek emailnya karena kan dia mendaftarkan emailnya ke aplikasinya secara enggak ini kan secara langsung gitu. Jadi segmentasinya itu berdasarkan konsumen ya. Kalau konsumen yang mendaftarkan email ya biasanya bakal ngebuka emailnya kan seharusnya seperti itu. Apakah sudah menjawab, Andika? Sudah terjawab, terima kasih. Baik, terima kasih juga. Kasih. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah dengar. Tadi terputus kayaknya jaringannya. Oke, pertanyaan dari Giovanni. Iya Pak, mohon maaf jaringannya. Sarah. Pertanyaan Giovanni mengenai cara perusahaan retail mengukur keberhasilan strategi personal saling dalam komunikasi pemasaran sudah saya jelaskan tadi. Itu dengan volume penjualan sales volume, lalu kedua rasio konversi pelanggan customer conversion rate, lalu ketiga nilai rata-rata per
per transaksi, lalu retensi dan juga loyalitas pelanggan, lalu tingkat kepuasan pelanggan, efisiensi dan produktivitas tim penjualan, lalu return of investment atau ROI personal selling, lalu relevansi pesan personal selling atau message relevance, dan juga awareness dan juga citra merek atau brand awareness dan image impact. Dengan mengintegrasi metrik kuantitatif seperti penjualan dan konversi dengan data kualitatif seperti kepuasan pelanggan dan juga citra merek, perusahaan retail dapat mendapatkan gambaran lengkap tentang efektivitas strategi personal selling mereka. Data-data ini juga membantu perusahaan untuk terus menyempurnakan pendekatan mereka di masa depan. Apakah Giovanni sudah menjawab? Sudah terjawab, Hosiana. Terima kasih. Oke. Masih ada lagi kira-kira pertanyaannya? Atau sudah semua terjawab? Masih ada satu lagi, Pak. Oke, boleh dipersilakan supaya biar bisa selesai ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dina kelompok 5. Apa saja sekiranya resiko yang mungkin dihadapi apabila sebuah perusahaan hanya menggunakan metode equal allocation untuk alokasi anggaran promosi? Hmm, Jadi resiko yang mungkin dihadapi meliputi kurangnya fokus pada saluran efektif, mengalokasikan anggaran secara merata dapat mengabaikan saluran yang memiliki potensi lebih tinggi untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Yang kedua ada pemborosan sumber daya, mungkin menghabiskan anggaran di saluran yang tidak memberikan hasil yang sebanding dengan biaya. Yang ketiga ada keterbatasan inovasi, tanpa analisis yang cermat, perusahaan mungkin kehilangan kesempatan untuk berinovasi dalam strategi pemasaran. Yang terakhir ada merespon yang tidak optimal, tidak dapat menyesuaikan alokasi anggaran berdasarkan umpan balik pasar atau perubahan tren yang dapat mengurangi efektivitas kampanye. Apakah sudah menjawab, Dina? Sudah terjawab, terima kasih. Oke, baik. Kalau sudah semua, berarti pertanyaannya dan untuk diskusinya hari ini mungkin bisa ditutup dulu oleh kelompok 4 sebelum kita tutup pertemuan hari ini. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 4, terima kasih banyak untuk diskusi terkait tentang retail communication mix ya. Tentunya ini ada penerapan dalam bagaimana strategi untuk bisa mempromosikan dan juga apa namanya disesuaikan dengan retail-retail yang mungkin istilahnya perlu penggunaan komunikasi yang teknologi yang terkini atau mungkin harus dikombinasi baik yang konvensional dengan yang teknologi digital gitu ya. Nah, jadi ini tadi pembahasannya sudah sangat komprehensif, cuman tadi catatannya yang untuk studi kasus videonya tolong diperbaiki lagi, tolong dicari untuk yang memang case-nya benar membawa dari retail eh, apa salah satu retail dan menerapkan dari communication mix tersebut. Ya. Oke, itu saja untuk tambahannya. Untuk tugas yang tadi project dan individu itu nanti akan saya update dengan PJ kelasnya ya, supaya nanti teman-teman juga bisa berkoordinasi lebih lanjut. Terima kasih banyak udah join di kelas ini. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.